Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perekonomian 3 sektor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Fira Levi. Saya Celia Fuji. Saya Aprilia Putri. Saya Zahwa Fadlinatur. Saya Yeriko Stefanus. Saya Kia Audrey. Saya Aina Syifa. So, happy watching! Dalam dunia yang dinamis ini, terdapat keseimbangan 3 sektor yang memainkan peran penting dalam struktur ekonomi kita, yaitu ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Materi pertama akan bahas peran fundamental masing-masing agen ekonomi. Yang pertama yaitu ada rumah tangga. Unit ekonomi ini terdiri dari individu atau keluarga yang berperan sebagai konsumen barang dan jasa serta penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Yang kedua ada perusahaan. Mereka adalah pelaku ekonomi yang bertanggung jawab dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, mereka melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada pemerintah. Agen ekonomi ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik, mengatur aktivitas ekonomi, dan menciptakan keseimbangan melalui kebijakan fiskal yang efektif. Berikut adalah peran masing-masing agen. Yang pertama, rumah tangga. Peran rumah tangga meliputi A. Sebagai konsumen, membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. B. Sebagai penyedia faktor produksi, menyediakan tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. C. Pembayar pajak, membayar pajak kepada pemerintah. 2. Perusahaan. Peran perusahaan meliputi A. Sebagai produsen, menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang B. Sebagai investor, melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang C. Pembayar pajak, membayar pajak kepada pemerintah dari keuntungan usaha mereka. 3. Pemerintah. Peran pemerintah meliputi A. Sebagai konsumen barang dan jasa, membeli barang dan jasa untuk kebutuhan publik. B. Sebagai pengumpul pajak, mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. C. Sebagai pengatur perekonomian, menggunakan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian, misalkan melalui perubahan pajak atau pengeluaran. Selanjutnya adalah aliran ekonomi dalam perekonomian 3 sektor yang melibatkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pertama, entitas rumah tangga. Rumah tangga adalah penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan yang mereka jual ke perusahaan melalui pasar faktor. Sebagai imbalannya, rumah tangga akan menerima pendapatan berupa gaji, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan ini kemudian digunakan rumah tangga untuk 3 hal. Yang pertama adalah konsumsi, kedua tabungan, ketiga membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya adalah entitas perusahaan. Perusahaan akan membeli faktor produksi dari rumah tangga untuk memproduksi barang atau jasa mereka, di mana hasil produksi ini akan dijual kembali ke rumah tangga melalui pasar produk. Selain itu, perusahaan juga akan membayarkan pajak kepada pemerintah dan akan menerima pengeluaran pemerintah seperti subsidi atau proyek pembangunan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mengelola perekonomian dengan mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan, di mana pajak ini akan dialokasikan kembali sebagai pengeluaran pemerintah untuk mendukung perusahaan dan sebagai transfer payment kepada rumah tangga seperti bantuan sosial atau subsidi. Dan perlu kita ingat, dalam perekonomian 3 sektor ini, keseimbangan akan tercapai ketika jumlah kebocoran seperti tabungan dan pajak sama dengan jumlah injeksi, yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah. Artinya, arus pendapatan dan pengeluaran harus seimbang agar perekonomian berjalan stabil. Selanjutnya, yakni keseimbangan perekonomian 3 sektor. Apa itu? Merupakan salah satu cara untuk mengukur pendapatan nasional suatu negara berdasarkan 3 sektor tertentu. Apa saja? Yang pertama, ada konsumsi, lalu investasi, dan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Atau bisa disamakan dengan bocoran sama dengan suntikan. Untuk bocoran, S saving, T tax, lalu suntikan, I investasi, G government. Bedanya dengan 4 sektor, pada perekonomian 4 sektor terdapat elemen ekspor dan impor, sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian 3 sektor merupakan negara dengan perekonomian tertutup seperti contoh negara Korea Utara. Setelah itu, saya akan menjelaskan perhitungan pendapatan nasional sebelum pajaknya. Y, diketahui konsumsi 50 plus 0,8 YD, investasi 100, government 150. Langsung masuk ke perhitungannya yang sebelum pajak. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 50 plus 0,8 Y plus 100 plus 150. Jadi Y sama dengan 0,8 Y plus 300. Kenapa 0,8 Y? 0,8 Y ya pindah ruas. Dan 300 didapatkan dari 50 tambah 100 tambah 150. Langsung aja Y min 0,8 Y
sama dengan 300. 0,2Y didapatkan dari hasil dari Y min 0,8Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 per 0,2 hasil dari 0,2Y. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 1500. Selanjutnya adalah perhitungan setelah pajak dengan rumus Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government, di mana Y sama dengan 50 ditambah 0,8 dikali Y dikurangi 0,2Y ditambah 100 ditambah 150. Y sama dengan 50 ditambah 0,8 dikali 0,8Y dari Y dikurangi 0,2Y ditambah 100 ditambah 150. Y sama dengan 0,64Y ditambah 300 dari 50 ditambah 100 ditambah 150. Y dikurangi 0,64Y pindah ruas kiri sama dengan 300. 0,36Y sama dengan 300 dengan Y sama dengan 300 dibagi 0,36 dengan hasil 833,33. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui kurva sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurva berwarna biru. Ini menunjukkan pengeluaran agregat atau AE sama dengan C tambah I tambah G sebelum pajak dengan keseimbangan pendapatan nasional yaitu 1.500. Lalu ada kurva berwarna merah. Ini menunjukkan pengeluaran agregat setelah diberlakukan pajak proporsional yaitu sebesar 0,2Y dengan keseimbangan pendapatan nasional lebih rendah yaitu Y sama dengan 833,33. Lalu ada garis hijau atau garis identitas yang menunjukkan Y sama dengan AE, di mana semua kombinasi Y dan AE yang berada pada garis ini mencerminkan keseimbangan. Dapat dilihat dari kurva tersebut bahwasanya dampak pajak menyebabkan kurva pengeluaran agregat bergeser ke bawah, sehingga pendapatan nasional keseimbangan turun. Hal ini menggambarkan efek kontraktif dari pajak terhadap perekonomian tiga sektor.